Nah, pemirsa, pemilik restoran bernama Nabila O'Brien mengadukan kasus pencurian ke polisi, namun Nabila malah menjadi tersangka atas laporannya tersebut usai dilaporkan oleh pasangan suami istri yang diduga melakukan pencurian. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Siang, kuasa hukum Nabila. Sudah ada Goldie Natasha. Halo, selamat siang Goldie Natasha. Siang. Ya, Goldie, sebelum kita ke kasusnya, ini sebenarnya bagaimana kronologi dari kasus ini, Goldie? Bisa Anda jelaskan? Silakan. Baik, terima kasih Berita Satu. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam press conference kami sebelumnya, perkara ini terjadi pada tanggal 19 September 2025 di mana dua orang suami istri bernama Zendi dan juga Evi memasuki restoran klien kami dan memasuki restoran klien kami dan memesan 14 makanan dan minuman. Selang tidak sampai 15 menit mereka langsung komplain, meminta makanannya segera dikeluarkan. Saat itu restoran sedang sangat ramai dan makanan yang dipesan itu adalah untuk take away, sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena antriannya cukup padat. Lalu mereka memasuki dapur, area terlarang itu hanya diperuntukkan untuk staf saja, memaki-maki staf kami, mengancam staf kami, memukul chiller, dan mengancam akan mengobrak-ngabrik restoran klien kami. Kemudian mereka mengambil makanan tersebut dari tangan head kitchen kami, lalu keluar meninggalkan restoran Bibi Kelinci pada pukul 11:52 tanpa membayar 1 peser pun, kurang lebih seperti itu. Oke, artinya juga di sana Ando kita dengar penjelasannya ternyata ada ancaman juga begitu yang dilakukan. Nah, tapi klien Anda kan ini kan sebelumnya sudah melakukan pelaporan ke Polsek Mampang. Apa sebetulnya tanggapan dari pihak Polsek pada saat kejadian itu begitu ya sebelum dilakukan pemviralan ini? Sebetulnya yang dahulu dilakukan ini apakah pelaporan dulu kemudian diviralkan atau sebaliknya memang ini viral terlebih dahulu baru dilakukan pelaporan, dan juga pasangan suami istri kan akhirnya ini melaporkan balik begitu ya klien Anda bahwa mencemarkan nama baik melalui unggahan CCTV kejadiannya di media sosial tersebut. Sebetulnya bagaimana sih awal mula saring lapor ini, Mbak Goldie? Jadi sebenarnya klien kami hatinya sangat besar. Dari awal sebenarnya tidak mau ada laporan polisi seperti itu. Hanya saja perlu kami sampaikan, klien kami melakukan posting itu untuk kepentingan publik. Banyak sekali pelaku usaha lain yang merasa bersyukur atas postingan tersebut sehingga pemilik restoran lain bisa berhati-hati menghadapi situasi yang sama. Klien kami sudah melayangkan somasi pada tanggal 24 September dengan harapan bisa diselesaikan secara damai. Tuntutan dari somasi tersebut memang hanya meminta permintaan maaf kepada pegawai-pegawai yang memang sudah menjadi korban pengancaman dan kekerasan verbal dari Z dan E, kurang lebih seperti itu. Kemudian karena tidak mendapatkan balasan, makanya klien kami melaporkan ke Polsek Mampang agar keadilan tetap dapat ditegakkan. Polsek Mampang sendiri melihat perkara ini secara objektif karena memang kami memiliki berbagai macam alat bukti. Selain banyak sekali saksi yang kami ajukan, kami juga memberikan CCTV, bukti bil yang belum dibayar, dan banyak keterangan-keterangan tambahan lainnya. Kurang lebih sih seperti itu. Baik, Mbak Goldie, jadi ini klien Anda kan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Nah, apa selanjutnya jalur hukum yang akan ditempuh? Nah, di mana sebelumnya kasus ini sudah didengar oleh Komisi 3 DPR juga ya, seperti beberapa waktu lalu. Silakan. Jadi memang sebenarnya penetapan tersangka dari klien kami ini sangat janggal, dan saya selaku penegak hukum mampu membedah peraturan yang ada. Sebenarnya tidak ada sama sekali unsur yang terpenuhi dari apa yang telah dilakukan oleh klien kami. Karena jika memang klien kami menjadi tersangka, maka keadilan tidak lagi ditegakkan. Artinya semua orang yang memiliki CCTV sudah tidak mau lagi posting untuk kepentingan publik, memberitahukan kepada manusia atau masyarakat banyak bahwa tolong berhati-hati dengan pelaku-pelaku ini. Lalu CCTV itu juga akan menjadi bukti benar terjadinya perbuatan pengambilan makanan tanpa pembayaran. Sehingga memang penetapan tersangka
yang kami terima pada tanggal 28 Februari kemarin yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipid Cyber, itu merupakan suatu kejanggalan yang saat ini sedang kami upayakan. Terkait dengan pertanyaan dari Mas Ando, apa sih yang akan kami lakukan? Kami akan melakukan segala upaya hukum untuk membatalkan status tersangka klien kami dan akan melakukan segala upaya hukum untuk menghentikan penyidikan di Cyber Polri, Cyber Barreskrim Polri. Karena kami percaya bahwa unsur pidananya sama sekali tidak terpenuhi. Ini merupakan bentuk upaya yang akan kami lakukan untuk klien kami, tidak hanya untuk klien kami, tapi untuk semua korban yang juga akan dikriminalisasi ke depannya. Sehingga mereka mengetahui bahwa jangan takut untuk memberitakan kebenaran, karena keadilan itu pasti akan selalu ditegakkan. Kami juga sudah memberikan surat kepada Wasidik dan juga Divpropam, sehingga penyidikan ini dapat dilakukan dengan transparan dan terbuka, dan kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih. Oke, baik, kuasa hukum tetap akan melanjutkan langkah selanjutnya begitu ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ini bisa gugur pasal unsur-unsur tidak terpenuhi sehingga memang pasal dari pencemaran nama baik ini bisa gugur demi hukum atas hukum begitu ya. Yang telah saat ini dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan juga korban yang saat ini ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan kuasa hukum Nabila, Mbak Goldi Natasha. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu. Terima kasih.